찢어진 종이 조각에 담아낸 나의 진심에 선명해져. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amalia Islami dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menampilkan video konseling individual dengan pendekatan postmodern, yaitu Solution Focus Brief Counseling atau konseling singkat berfokus solusi. Selamat menyaksikan! Waalaikumsalam. Selamat siang Ainur. Mari silakan masuk Ainur. Iya, Bu. Silakan duduk Ainur. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tadi Ainur kesini sama siapa? Sendiri, Bu. Karena teman-teman sedang ke kantin. Ainur apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya baik, Bu. Alhamdulillah. Sehubungan dengan Ainur kesini, apakah ada yang ingin Ainur sampaikan atau ceritakan kepada Ibu? Iya, Bu. Ada yang mau saya ceritakan ke Ibu. Ya. Jadi sehubungan dengan tersebut, kita tentukan dulu kontrak konseling kita pada hari ini. Dikarenakan ini waktu istirahat kedua, jadi kita konselingnya 45 menit saja ya. Bagaimana Nur? Iya, Bu. Saya setuju. Ya, karena kan ini memang waktu istirahat kedua dan memang dikasih waktu 45 menit, ya bukan? Iya, Bu. Ya, langsung saja. Sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu asas-asas pada konseling. Jadi asas-asas konseling itu sebenarnya banyak, Ainur. Tapi di sini yang harus kita terapkan yaitu ada 3 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi di sini semua permasalahan Ainur hanya kita berdua dan Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu. Jadi Ibu juga akan menyimpan semua rahasia Ainur tentang permasalahan Ainur. Jadi Ainur jangan takut untuk menceritakan semua permasalahan Ainur. Yang kedua, asas keterbukaan. Di sini Ainur harus terbuka ke Ibu supaya Ibu bisa tahu apa permasalahan Ainur. Dan yang ketiga, asas kesukarelaan. Di sini tadi Ainur kesini dengan keinginan Ainur sendiri tanpa paksaan siapapun. Begitu Ainur. Iya, Bu. Nah, sekarang coba Ainur ceritakan apa permasalahan Ainur. Saya sedang bingung, Bu. Bingung? Lalu? Akhir-akhir ini, saya susah berkonsentrasi saat belajar di kelas. Jadi Ainur susah berkonsentrasi saat belajar di kelas karena kebingungan. Iya, Bu. Selanjutnya, apa ada hal lain yang mengganggu pikiran Ainur? Selain merasa kebingungan, saya juga merasa cemas dan takut, Bu. Apabila nanti nilai saya menurun akibat saya susah berkonsentrasi saat belajar. Jadi perasaan Ainur terganggu juga ya, sehingga Ainur merasa cemas dan juga takut. Nah, Ainur, mari kita lihat lebih jauh lagi permasalahan Ainur. Kalau Ibu boleh tahu, tadi kan Ainur ada mengatakan kalau Ainur susah konsentrasi dan belajar di kelas, itu dikarenakan bingung, kepikiran, cemas, takut. Nah, kalau Ibu boleh tahu, apa sih yang menjadi penyebab dari diri Ainur seperti itu? Jadi begini, Bu. Saya kan punya usaha bisnis kecil-kecilan di rumah. Ya. Tapi saya masih sekolah. Saya takut kalau nanti usaha bisnis saya itu tidak berjalan dengan baik kalau bukan saya yang mengurusnya. Lalu? Itu yang membuat saya akhir-akhir ini susah berkonsentrasi saat belajar, Bu. Jadi Ainur susah berkonsentrasi saat belajar di kelas karena bingung, cemas, dan juga takut kalau usaha bisnis Ainur tidak berjalan dengan baik. Begitu Ainur. Iya, Bu. Ya, sekarang misalkan Ibu ini kasih Ainur skala penilaian dari 1 sampai 10. Menurut Ainur, permasalahan ini dapat terselesaikan di angka berapa? Angka 4, Bu. Angka 4 ya. Nah, Ibu misalnya Ibu ini punya teko ajaib yang bisa mengabulkan semua permintaan dan juga harapan kita. Lalu Ibu memberikan teko ajaib ini kepada Ainur. Ainur mau minta apa?
Saya ingin tetap fokus berkonsentrasi saat belajar, dan saya akan mempercayakan usaha bisnis saya dikelola oleh keluarga saya yang di rumah, Bu. Ya, kalau Ainur mengatakan ingin tetap fokus belajar jika di sekolah dan akan mempercayakan usaha bisnis Ainur dikelola oleh keluarga di rumah, lalu Ainur harus berbuat apa ke depannya? Saya tidak akan memikirkan usaha bisnis saya saat saya berada di sekolah agar saya tetap fokus belajar, dan saya akan mempercayakan usaha bisnis saya dikelola oleh keluarga saya yang di rumah kalau saya berada di sekolah. Tapi jika saya berada di rumah, saya sendiri yang akan mengelola usaha bisnis saya itu. Ibu senang sekali dengan apa yang akan Ainur lakukan. Jika Ainur melakukannya dengan sungguh-sungguh, pasti Ainur bisa menjalaninya. Iya, Bu. Nah, pada skala 1 sampai 10, menurut Ainur seberapa penting sih keputusan Ainur ini harus dilakukan? Angka 9, Bu. Lalu kapan Ainur akan memulainya? Secepatnya, Bu. Ya, Ibu senang sekali dengan apa yang menjadi keputusan Ainur. Semoga Ainur bisa melaksanakannya dengan baik. Iya, Bu, semoga. Nah, jadi dari permasalahan dari awal sampai akhir dapat kita ambil kesimpulan berarti Ainur ini memiliki masalah susah berkonsentrasi saat belajar di kelas dan juga belum bisa mempercayakan usaha bisnis Ainur dikelola oleh keluarga Ainur di rumah. Untuk mengatasinya, Ainur harus tetap fokus belajar jika di sekolah dan mempercayakan usaha bisnis Ainur dikelola oleh keluarga di rumah. Namun, ketika Ainur di rumah, Ainur bisa mengelola sendiri usaha bisnis Ainur. Baik, itu saja Ainur. Apa ada hal lain lagi yang ingin Ainur sampaikan? Tidak ada, Bu. Sudah cukup. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama Ainur. Saya izin ke kelas, Bu, soalnya ada pelajaran terakhir yang Ya. mau belajarin. Ya, baiklah Ainur, kita akhiri pertemuan hari ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bu. Ya, hati-hati Ainur. Bu. Baik, itu tadi video konseling individual dengan pendekatan postmodern, yaitu Solution Focused Brief Counseling atau konseling singkat berfokus solusi. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 달라지는 내 미묘한 심리를